Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Sarmadi Karisandi dari kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu terkait etika dan hukum dalam profesi teknologi informasi pada mata kuliah Etika Profesi dan Hukum IT tahun 2025. Untuk yang pertama yaitu terkait perbedaan etika dan hukum dalam profesi IT. Untuk aspeknya sendiri ada 4, yaitu sumber, sifat, tujuan, dan penegakan. Kita bahas dari sumber terlebih dahulu. Untuk sumber, untuk etika yaitu nilai moral dan kode etik profesi ACM PII TI. Untuk hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Resmi UU ITE dan juga UU PDB. Untuk sifat, untuk etika yaitu sukarela dan normatif, untuk hukum memaksa dan legal formal. Untuk aspek tujuan, untuk etika menjaga integritas dan tanggung jawab sosial. Untuk hukum, menegakkan keadilan dan ketertiban. Untuk aspek yang terakhir yaitu penegakan, untuk etika sendiri, komunitas, profesi, dan juga untuk hukum yaitu aparat hukum dan sistem peradilan. Etika dan hukum memiliki peran berbeda. Etika bersumber dari nilai moral dan standar profesi, bersifat sukarela dan menekankan tanggung jawab moral, sementara hukum bersumber dari peraturan negara, bersifat mengikat dan memiliki sanksi. Dalam profesi TI, etika berfungsi menjaga profesionalisme, sedangkan hukum menjaga keadilan dan keteraturan masyarakat. Misalnya di sini ada contoh kasus melanggar etika tapi tidak hukum. Untuk kasusnya sendiri, saya ambil yaitu fitur infinite scroll and notifikasi adiktif. Developer media sosial merancang fitur infinite scroll dan notifikasi adiktif untuk meningkatkan waktu penggunaan. Di sini untuk pelanggaran etika yang disebabkan oleh kasus tersebut adalah mengeksploitasi psikologi pengguna, bertentangan dengan prinsip public interest (ACM). Tidak melanggar hukum, tidak ada pasal UU yang melanggar desain adiktif selama tidak melanggar privasi. Ini ada catatan sendiri, yaitu tindakan ini tidak ilegal tapi tidak etis. Untuk kasus ini menunjukkan perbedaan nyata antara etika dan hukum. Secara hukum, fitur seperti infinite scroll tidak dilarang, namun secara etika, hal ini dianggap tidak bertanggung jawab karena merugikan kesejahteraan pengguna, misalnya menyebabkan kecanduan digital. Disinilah pentingnya kesadaran etis seorang profesionalis TI agar tidak hanya patuh hukum tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial. Untuk selanjutnya yaitu prinsip etika privasi. Untuk definisinya sendiri yaitu hak individu untuk mengontrol bagaimana data pribadinya dikumpulkan, disimpan, dan juga digunakan. Ini ada 3 poin penting untuk profesional TI. Yang pertama yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital. Yang kedua, menjaga penyalahgunaan data sensitif. Dan yang ketiga, menunjukkan integritas dan tanggung jawab profesional. 3 poin penting ini saya ambil dari sumber ACM Code of Ethics, Respect the Privacy of Order. Untuk privasi adalah hak dasar setiap individu di era digital. Seorang profesional TI memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak ini. Ketika pengguna memberikan data, mereka mempercayakan keamanan dan penggunaannya kepada kita. Jika privasi diabaikan, kepercayaan publik terhadap teknologi bisa hilang, bahkan menimbulkan krisis sosial seperti kebocoran data besar-besaran. Misalnya, yaitu ancaman terhadap privasi. Untuk kasusnya sendiri dengan tema Big Data dan Artificial Intelligence atau AI. Untuk kasus nyatanya yaitu Cambridge Analytica 2018. Data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin jelas untuk kepentingan politik. Untuk analisisnya sendiri, secara hukum belum ada pelanggaran eksplisit saat itu. Secara etika melanggar transparansi dan prinsip privasi.
Kasus Cambridge Analytica menjadi contoh klasik pelanggaran privasi di era digital. Meskipun secara hukum saat itu belum ada aturan yang dilanggar, namun secara etika tindakan tersebut salah karena pengguna tidak tahu data mereka dimanfaatkan untuk manipulasi politik. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi seperti big data dan AI bisa mengancam privasi jika tidak diimbangi kesadaran etis. Untuk solusi etis untuk menjaga privasi ada 4. Yang pertama yaitu transparansi data, informasikan tujuan, durasi, dan pihak yang mengakses data. Yang kedua, audit etika data, bentuk komite etika internal untuk evaluasi sistem sebelum diluncurkan. Yang ketiga yaitu privasi by design, privasi harus dibangun sejak tahap perancangan sistem. Dan yang terakhir yaitu edukasi dan literasi digital. Tingkatkan kesadaran pengguna dan profesional tentang pentingnya privasi. Solusi ini menekankan bahwa perlindungan privasi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga pengembang sistem. Privasi by design berarti setiap fitur harus mempertimbangkan aspek perlindungan data sejak awal. Audit etika penting agar keputusan berbasis data tidak menimbulkan pelanggaran moral. Dan akhirnya, edukasi publik sangat penting agar masyarakat paham cara menjaga data pribadinya sendiri. Di sini ada referensi yang saya ambil untuk presentasi kali ini ada 5. Yang pertama yaitu ACM, Code of Ethics and Professional Conduct 2018. Yang kedua UU ITE nomor 11 tahun 2008, UU Perlindungan Data Pribadi, UU nomor 27 tahun 2022, Subos S 2019, The Age of Surveillance Capitalist, dan yang terakhir Kode Etik Profesi Teknologi Informasi (PIITI). Semua referensi ini menjadi dasar penyusun materi. Kode etik ACM menekankan tanggung jawab moral profesional TI, sedangkan UU ITE dan UU PDP menegaskan batas hukum dalam dunia digital. Buku Zuboff menggambarkan bagaimana kapitalisme pengawasan bisa mengancam privasi masyarakat modern. Dan yang terakhir, di sini ada penutup. Sebagai penutup, saya memiliki sebuah kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Sebagai profesional TI, kita bukan hanya membuat teknologi, tapi juga menjaga nilai-nilai etika di baliknya. Etika bukan sekadar aturan, tapi panduan moral agar teknologi membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam dunia yang semakin digital, tanggung jawab etis menjadi kompas utama untuk menjaga kepercayaan dan keadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.